فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة
أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizhahullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu, di malam yang ke-16 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan hadir bermajlis di masjid ini, Masjid Anas bin Malik, STIBA Makassar, guna sama-sama beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicintainya, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian kita manfaatkan waktu antara maghrib isya, duduk bermajlis, menelaah, membaca dan mempelajari hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau dan asar-asar yang dikumpulkan oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Tadi
kota kita diguyur hujan ya. Sudah berapa waktu terakhir ini musim hujan ya, nampaknya sudah tiba, sudah masuk, dan hujan sudah mulai lebat, bahkan kadang diiringi dengan angin yang cukup kencang. Tentu saja ya, di antara sunnah ketika hujan turun kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah rahmat yang ditunggu-tunggu oleh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja kita juga selalu perlu berdoa kepada Allah yang ketika turun hujan kita berdoa agar hujan yang turun mendatangkan nikmat dan manfaat bagi kita semuanya. Allahumma shayyiban nafi'a. Sebagaimana ketika sudah selesai turun, maka kita dianjurkan mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Telah diturunkan kepada kami hujan disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa agar hujan ini tidak datang lalu mendatangkan musibah-musibah kepada kita ya. Karena itu jika ada kekhawatiran seperti itu, maka di antara doanya kita mengatakan Allahumma hawalaina la alaina. Kita di sini ya, di STIBA ini insyaallah untuk yang namanya banjir insyaallah aman ya, bismillah. Namun sekitar kita ini, tetangga-tetangga kita, sebagian tetangga kita ini ada yang langganan banjir ya. Hampir tiap tahun terkena banjir. Bahkan mungkin sebagian setelah berapa hari turun cukup deras sudah ada yang kena banjir ya. Bahkan informasi tadi sudah ada sebagian ya, mungkin ada di daerah Asabri, di daerah Blok 10 ya, dan sekitarnya, atau juga di sebagian di kompleks Ikhwah juga. Karena itu ya, kita tentu saja sebagai penuntut ilmu yang memang belajar untuk memberikan manfaat pada diri kita dan pada orang banyak, harap siap-siap ya. Kalau suatu waktu mungkin kita dimobilisasi untuk membantu ikhwah-ikhwah kita yang terdampak banjir. Dan ini hampir setiap tahun seperti itu. Ya, kita turun untuk membantu saudara kita, utamanya ikhwah-ikhwah kita yang di Mapala. Tapi bukan cuma ikhwah Mapala sebenarnya, ya kita semuanya. Mana ikhwah Mapala di sini? Tidak ada. Atau sudah di Medan membantu orang yang terkena dampak banjir? Tidak ada. Wah, tidak ada ya. Pak Imam saya sendirian, mukhlis ya. Mana Ridwan? Mana bosnya Mapala? Mana ketuanya Mapala? Ridwan, mana Ridwan? Tidak ada. Ya. Kalau Mapala tidak siap, kita yang ya menggantikan ya. Gimana mukhlis ya? Baik, ala kulli hal, ini tanbih ya, ini tanbih khusus sekalian bahwa dan ini tentunya kita tidak menunggu seperti itu ya. Dalam artian kita tidak berharap agar kita bisa bekerja untuk mereka, berkhidmat ya. Khidmat kita selalu siap untuk berkhidmat. Tapi tentu saja ini adalah musibah yang mereka tidak harapkan ya. Maka kita tidak pernah mengharapkan itu datang kepada mereka. Namun jika terjadi sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada, maka inilah di antara amal-amal medani ya, di antara kerja-kerja atau amalan-amalan yang sifatnya aplikatif ya, dari ilmu yang telah kita pelajari ya, untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari.
Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah menyelesaikan bab tentang cinta mencintai sesama manusia. Dan pada malam hari ini, pembahasan kita masih ada keterkaitannya ya dengan masalah tersebut. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di bab yang ke-132 ini memberi judul babnya ya Kitab Al Adab Al Mufrad ya. Kitab kita Al Adab Al Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah, dan bab yang ke-132 namanya bab Al-Ulfah. Ya, bab Al-Ulfah. Al-Ulfah ya diartikan di sini persahabatan ya. Bisa juga persaudaraan, bisa juga persatuan. Dan al-ulfah dari kata-kata alif lam fa ya, dari 3 kata ini. Yang mana kalau dikatakan alif, apa artinya alif? Hayawanun alif. Apa? Hewan yang jinak ya, bukan hewan yang buas, bukan hewan yang liar, hewan yang jinak. Hewan yang jinak itu ketika kita melihatnya kita tidak takut dan bahkan kita suka dengannya, dan dia pun ketika melihat kita dia mendekati kita biasanya. Itu namanya hewan jinak. Maka maksud dari al-ulfa adalah ketika orang mudah berinteraksi kepada orang lain ya, tidak membuat orang lain takut, dan orang juga cenderung kepadanya. Ya, orang juga cenderung kepadanya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala juga istilahkan di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah apa? Siapa yang berhak mendapatkan zakat? Salah satunya adalah wal muallafah qulubuhum, yang hatinya mau dijinakkan, mau disatukan dengan kita, yang mau kita dekati untuk lebih akrab dengan kita dan tidak takut-takut dengan kita. Orang-orang yang kita mau dakwahi, ta'liful qulub ya. Hatinya mau disatukan, didamaikan, dipersatukan dengan kita. Bahkan dia kadang orang di luar agama kita yang sudah ada kecondongannya, maka untuk lebih membuat dia dekat, maka kita berikan zakat. Atau yang sudah masuk Islam dan mau dikokohkan keislamannya, maka dia diberikan zakat. Itu namanya apa? Al-muallafah qulubuhum, yang disatukan hatinya, yang didamaikan hatinya, dijinakkan hatinya, dibuat lebih dekat kepada kita. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang menyatukan. Allafa, taklif, menyatukan, mendamaikan, menjinakkan, menjadikan cenderung suka untuk berdekat dan bertaut. Allah yang mempertautkan hati-hati hamba-hamba Allah yang beriman. Wa allafa baina qulubihim. Inilah taufik semata-mata datang dari Allah, bukan hasil usaha kita ya. Artinya kita bisa berusaha, tapi taufiknya dari Allah. Kita bisa usahakan bagaimana kita bisa saling berukhuwah, kita bisa saling cinta mencintai, kita bisa saling dekat, kita bisa saling akrab, kita bisa bersatu, bersaudara, bersahabat, dan seterusnya. Tapi yang betul-betul bisa menyatukan, artinya yang menjadikan seseorang bisa saling cinta mencintai yang beribadah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kata Allah, seandainya kalian mau menginfakkan semua harta yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka,
niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menyatukan hati-hati mereka, walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Maka pertautan hati, persaudaraan yang hakiki, cinta mencintai karena Allah, itu adalah taufik dari Allah, tidak bisa direkayasa. Seandainya mau dibeli, kita punya banyak harta untuk menyatukannya, maka tidak bisa. Yang ada kadang persatuan-persatuan yang semu untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang tidak hakiki. Kumpul-kumpul tapi hati tidak bersatu. Yang Allah katakan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian lihat kumpul-kumpul mereka tapi hati mereka itu berpecah. Ya, itulah persatuannya orang-orang kafir dan orang munafik yang memang dipersatukan hanya dunia. Ada dunia yang menyatukan mereka, mereka bersatu. Kapan dunia hilang, maka mereka tidak siap bersatu. Adapun orang beriman, persaudaraannya karena Allah. Ada dunia, tidak ada dunia, dia tetap bersatu. Karena bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah untuk akhirat. Ya, tujuannya untuk akhirat. Tujuannya untuk cinta mencintai karena Allah. Dan kalau harus berpisah karena Allah, memang itu suatu hal yang dituntut juga. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan ulfah. Ya, al-ulfah, persaudaraan, persahabatan, persatuan, pertautan, perdamaian, dan semua yang semakna dengan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu adalah pasukan-pasukan yang atau prajurit-prajurit yang berkelompok-kelompok. Jadi roh-roh itu, roh-roh jiwa-jiwa kita itu bagaikan kelompok-kelompok, pasukan-pasukan prajurit yang berkelompok-kelompok. Dan ini pernah kita bahas ya di majelis malam Rabu juga ini. Tapi sebelum Adab Al Mufrad, pembahasan apa itu? Qawaid Nabawiyah. Ya, pembahasan Qawaid Nabawiyah kita bahas hadis itu. Al-arwahu junudun mujannadah. Bagikan prajurit yang berkelompok-kelompok. Bagaimana itu? Fama ta'arafa minha i'talaf. Apa yang saling kenal mengenal maka akan bertaut hatinya. Jadi kalau saling kenal mengenal maka akan bertaut. Ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, maka akan cenderung kepadanya. Sama dengan pasukan-pasukan. Kalau pasukannya sama seragamnya, ini teman kita. Kita sama dengan dia, sepakat dengan dia. Wa makhtalafa minha, dan apa yang ikhtilaf berbeda, ya, wa ma tanakara minha, afwan, wa ma tanakara minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa, dan apa yang tidak saling kenal mengenal, beda modelnya, beda seragamnya umpamanya, maka mereka akan berikhtilaf, ya, mereka berikhtilaf. Jadi memang ada sinyal-sinyal yang menjadikan kita bisa bersatu, ya. Kadang kita tidak kenal, namun ketika kita melihat tanda-tanda ketakwaan yang ada pada hatinya, maka hati kita langsung cenderung dan cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan al-ulfah yang dianjurkan. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimallahu taala akan menyebutkan kepada kita 3 riwayat, ya, 3 riwayat yang singkat. Satu riwayat dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat asar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan satu riwayat lagi dia adalah riwayat dari tabi'in Umair bin Ishaq min awsati at-tabi'in, termasuk tabi'in pertengahan, ya, termasuk tabi'in pertengahan. Jadi Imam Bukhari dalam satu bab ini menyebutkan 3 riwayat yang berbeda-beda. Satunya marfu', satunya mauquf, dan satunya maqtu'.
Dan dalam sanadnya ada beberapa pembincangan, nanti akan kita isyaratkan. Kita mulai dengan riwayat yang pertama. Kata Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Haddatsana Abdullah bin Muhammad qal haddatsana Sufyan an Ibrahim bin Maisarah an Tawus an Ibni Abbasin Ya, hadis yang pertama ya. Hadis yang ke-261. Hadis yang ke-261. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad bin Asim qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Ibnu Wahab an Hiwah bin Shuraih an Darraj an Isa bin Hilal As-Sadafi an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Riwayatnya datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, Inna ruhal mu'minin, sesungguhnya roh-roh orang beriman, la yaltaqiyani fi masirati yaumin, sungguh bertemu dalam perjalanan satu hari. Wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu, padahal salah seorang di antara mereka tidak melihat saudaranya. Ya. Hadis ini, khusus sekalian, dia disebutkan sebagai riwayat yang ada kelemahannya, ya. Hadis ini disebutkan kelemahannya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan ya riwayat ini, dan beliau sebutkan ya di antara hal yang melemahkan riwayat ini karena adanya riwayat dari, ya walaupun di sini bukan ya riwayat kita, tapi ada riwayat-riwayat yang lain dari Ibnu Lahiyah dan dari Darraj ya. Dan Darraj juga salah seorang yang dilemahkan ya oleh ulama kita. Dan di sini ada juga kekeliruan ya. Dan dikatakan sini faja'ala Syekh Ibnu Wahab haywah wa huwa waham. Ya, ada kekeliruan dalam periwayatan karena disebutkan di situ Ibnu Wahab meriwayatkan dari haywah ya, padahal Ibnu Wahab tidak berguru dari Haywah bin Shuraih. Ala kulli hal ada kelemahan dari riwayat ini, namun riwayat ini memiliki syahid. Ada pendukung yang semakna dengannya dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang memiliki yang persaksiannya sebanding dengan 2 saksi. Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu anhu meriwayatkan ya dalam hadis, beliau mengatakan, ra'aitu fil manam, saya melihat pada mimpi saya, ka'anni asjudu ala jabhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan saya sujud di atas jabhah, dahi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbartu bidzalik, saya beritahu beliau tentang mimpi saya itu. Faqal, lalu tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruha, sesungguhnya roh itu la taltaqi ar-ruh, ya kadang dia bertemu ya roh-roh orang-orang yang beriman. Ya, maka di bagian awal dari hadis ini ada syahid penguatnya, ada riwayat yang senada dengan itu yang maknanya sahih. Ya, jadi bagian awal ya dari inna ruhal mu'min la yaltaqiyani fi masira yaum. Apa maksud dari hadis ini, khusus sekalian? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa roh-roh orang beriman, jiwa-jiwa orang beriman itu saling ketemu walaupun tidak bertemu
fisiknya, ya. Jadi wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu. Dia tidak melihat saudaranya, tapi hatinya ingat kepada saudaranya dan saudaranya pun ingat kepadanya. Ada pertautan hati, ya, saling mendoakan, saling merindukan dengan saudaranya, dan terus tetap menjaga cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak pernah ketemu, ya. Makanya diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan, kami memiliki saudara-saudara yang kami cintai kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, walaupun kami tidak menemuinya, tidak melihatnya, lebih dari orang yang kami ketemu setiap harinya, ya. Jadi ada ikhwah-ikhwah kita yang dulu pernah bersama dengan kita, beribadah bersama dengan kita, belajar bersama kita, berukhuwah dengan kita, namun Allah menakdirkan kita berpisah, ya, perpisahan karena tugas dan sebab-sebab yang lain, berpisah karena Allah, tapi hati kita senantiasa tetap tertaut kepada mereka, tetap cinta mencintai dengan mereka, tetap merindukan di antara kita, dan mungkin lebih ukhuwah kita, kecintaan kita karena Allah dengan saudara kita itu lebih daripada orang yang setiap harinya kita ketemu, ya, setiap harinya kita ketemu. Ini menunjukkan bahwasanya hakikat cinta mencintai itu pada jiwa kita, ya, pada roh kita. Jiwa dialah yang saling bertautan satu sama lain di antara kita. Ini yang namanya al-ulfah, ya, al-ulfah di antara orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwas sekalian, adapun riwayat dari Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dan rahim itu kadang diputuskan, walam nara mithla taqarubil qulub, dan kami tidak melihat yang lebih baik dari hati-hati yang senantiasa saling mendekat, ya. Dan kami tidak melihat yang sama kualitasnya dengan hati-hati yang selalu saling bertautan, ya. Adapun riwayat Abdullah bin Abbas ini, ya, riwayatnya sahih, ya, sanad yang disebutkan Imam Bukhari, sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannaf beliau, dan juga Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Apa yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, an-ni'amu tukfar, ya, bahwa nikmat-nikmat itu kadang diingkari, kadang dikufuri, tidak disyukuri. Jadi dia berpotensi untuk dikufuri. Bagaimanapun kita memberikan nikmat kepada saudara kita, kadang orang tidak berterima kasih kepada kita. Sebagaimana juga kita-kita, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahul musta'an. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita kufuri, yang kita kufuri. Dalam artian kita belum bersyukur dengan semestinya, dengan sebenar-benarnya. Maka di antara manusia juga demikian. Ada nikmat-nikmat sesama kita, kita saling memberi, saling berkontribusi, saling berjuang, saling memberi, ya, saling kita menolong. Namun sebagian itu mudah untuk dilupakan. Bahkan kata beliau, sesama rahim pun, sesama keluarga, warrahimu tuqta'u, sesama keluarga ada saling memutuskan tali silaturahim. Anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, saudara kepada saudaranya, dan pada pamannya, dan seterusnya, ya. Tingkatan-tingkatan rahim yang kita ketahui. Jadi antara keluarga saja saling bermusuhan kadang. Bahkan hari ini orang kadang sesama keluarga saling menggugat, ya, saling menggugat, saling menuntut, bahkan siap berhadap-hadapan di meja pengadilan, ya. Dan masalahnya kebanyakan itu adalah pemicunya adalah persoalan dunia, ya, persoalan warisankah, persoalan harta milik, ya, yang saling mengklaim dialah yang paling berhak.
Bahkan tidak sedikit atau sudah terjadi saling bunuh-membunuh di antara keluarga sendiri. Ini ketika persatuan, perkumpulan tidak disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Walam nara misla taqarubil qulub." Dan tidak ada yang lebih baik yang kami saksikan daripada hati yang bertaut, hati yang mendekat. Bukan karena dekat fisik kita, bukan karena dekat nasab kita. Ya, jadi bukan karena dekat fisik kita, bertetangga, ya, lalu sering ketemu, atau bukan karena nasab kita dekat, ada pertautan keluarga, ada jalinan darah, ya, pertautan darah di situ. Bukan karena itu. Bahkan ya Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Biar keluarga, tapi kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka kita tidak dianjurkan untuk berkasih sayang dengan mereka. Kalian tidak akan menemui orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, kata Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna, mau berkasih sayang dengan man haddallaha wa rasulah, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, bahkan dan juga keluarga mereka secara umum, ya, keluarga mereka secara umum. Dan sebaliknya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan, ya, ketika beliau harus berpisah dengan pamannya, sebagian pamannya, dan beliau diusir bahkan oleh karib kerabatnya sendiri. Allah mempertemukan beliau dengan kaum Anshar yang belum pernah dikenal sebelumnya, namun pertautan agama. Bahkan ketemu dengan dari ada sejak di Mekah juga ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya. Ada juga dari Al-Farisi, ya, Salman. Ada juga dari Habasyah, dan begitu banyak, ya, sahabat-sahabat yang datang dari berbagai negeri. Tidak ada pertautan darah sama sekali, namun apa yang mengumpulkan mereka? Wa allafa baina qulubihim. Ya, karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada yang saya lihat yang lebih berkualitas, yang lebih baik, yang lebih langgeng, lebih kekal, lebih lestari hubungannya, lebih baik hubungannya, melebihi ketika hati yang bersatu. Ya, hati yang bersatu. Bukan fisik yang bersatu, bukan nasab yang bersatu, ya, bukan daerah yang bersatu, tapi hati yang bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ulfah, ya, yang dimaksudkan, yang dianjurkan, yang memiliki keutamaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak sekalian, riwayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau, hadis yang ke-263, ya. Riwayat yang ke-263, haddatsana Farwah bin Abil Migra, ya. Haddatsana Farwah bin Abil Migra qala haddatsana Al-Qasim bin Malik an Abdullah bin Aun an Umair bin Ishaq rahimahullah. Ini salah seorang tabi'in, Umair bin Ishaq, tabi'in min awsatit tabi'in. Beliau se-level, ya, dengan Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Beliau mengatakan, kunna natahaddatsu, dulu kami berkata, ya, dulu kami berkata sesama kami, inna awwala ma yurfa'u minan nasi, di antara hal yang paling pertama kali diangkat dari manusia, al-ulfah, cinta mencintai karena Allah, saling kasih mengasihi
di antara manusia. Ya. Ya, ini ya riwayat yang beliau sebutkan, dan asar ini hasan ya. Asar ini derajatnya insyaallah hasan karena didukung oleh beberapa riwayat-riwayat yang lain, di antaranya riwayat Nu'aim bin Hammad dalam Al-Fitan dan juga Ad-Dani dalam kitabnya Al-Fitan. Hadis ini ikhwas sekalian disebutkan oleh ulama kita di antara hadis tentang akhir zaman, tentang fitan. Bahwa di antara fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat adalah hilangnya saling kasih mengasihi di antara mereka, hilangnya saling cinta mencintai di antara mereka. Ya, kata Umar bin Ishaq, dan beliau ini di zaman apa? Di zaman tabi'in. Tapi beliau sudah merasa ada indikasinya ya, ada sudah tanda-tandanya hal yang seperti ini. Ya, gimana lagi kalau mereka melihat di zaman kita. Ya, karena kalau kita baca model-model ukhuwah, model-model cinta mencintai karena Allah yang ada di kaum Anshar dan Muhajirin, ya ini hanya sebagai bahan-bahan cerita yang kita bisa ceritakan yang mungkin sulit kita bisa wujudkan lagi. Ya, makanya tabi'in saja mengatakan, kami natahaddas, kami cerita-cerita di antara kami, dan mengatakan sepertinya yang paling pertama kali diangkat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah an yurfa minan nasi al-ulfah, cinta mencintai, kasih mengasihi di antara mereka. Ya. Maka kekuatan ukhuwah yang ada di masa sekarang ini tidak akan sama dengan masa-masa yang lalu. Dan juga dari segi kuantitasnya, dari segi kualitasnya, dan dari segi kualitasnya. Dan kalau ukhuwah, persaudaraan sudah rapuh, maka sulit kita mengembalikan kekuatan yang ada pada umat Islam yang terdahulu. Karena di antara kekuatan kita yang terbesar adalah kekuatan cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pergi ke Masjid Bani Muawiyah yang sekarang dikenal dengan Masjid Al-Ijabah, ya. Dan beliau berdoa, masuk masjid, sholat di sana. Lalu para sahabat ikut juga sholat. Lalu setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunat ya, beliau sholat sunat di sana, lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan 3 doa. Allah mengabulkan 2 dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan yang satunya. Allah mengabulkan 2 doa yang pertama, yaitu doa agar umat ini tidak dibinasakan dengan apa yang pernah membinasakan atau musibah yang pernah menimpa seperti kaum Nabi Yusuf, paceklik yang berkepanjangan yang membinasakan banyak orang pada waktu itu. As-sanah, ya. Allah mengabulkan doa tersebut. Beliau juga berdoa agar umat ini tidak dihancurkan dengan banjir yang menghabiskan seluruh umat Islam, sebagaimana yang pernah menimpa Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, atau dikatakan juga pasukannya Fir'aun. Allah juga kabulkan. Lalu beliau berdoa agar Allah tidak menghancurkan umat ini, tidak terjadi at-tahrish ya bainahum, ya. Tidak terjadi perseteruan, permusuhan, pertengkaran dan pertempuran di antara mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa tersebut, ya. Jadi memang di antara sunnatullah al-kauniyah bahwa umat Islam atau umat-umat yang belakangan ini jauh dari persatuan, ya, jauh dari cinta mencintai.
Dan di antara fenomena akhir zaman adalah kasratu al-harji. Kasratu al-harji. Apa kasratul harji? Wa mal harj ya Rasulullah? Al-qatl. Ya, pembunuhan. Begitu mudah orang saat sekarang melayangkan nyawa hanya disebabkan persoalan-persoalan yang remeh-temeh, ya. Persoalan-persoalan kecil kadang menyebabkan orang mudah melayangkan nyawa sesama saudaranya, bahkan sesama keluarga, atau dalam persoalan-persoalan yang kepentingannya sesaat, ya, dalam masalah-masalah kepentingan politik saja begitu banyak orang yang saling bunuh-membunuh, padahal suatu saat juga akan hilang, ya, hilang juga jabatan tersebut. Dan juga dalam persoalan sepak bola saja, ya, orang begitu mudah untuk saling melayangkan nyawa. Mana ulfah di antara mereka? Ini di antara beberapa bukti apa yang dikatakan oleh Umar bin Ishaq rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwas sekalian, di antara keberkahan ilmu adalah ilmu kita meningkatkan kualitas iman kita. Dan iman yang sejati ketika melahirkan saling cinta mencintai di antara kita, ya, sebagaimana yang kita yang bahas yang lalu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Maka ini yang harus kita jaga, ya, di antara kita saling cinta mencintai yang hakiki karena Allah. Kita cinta kepada saudara kita, maka kita siap bantu-membantu dengan saudara kita. Kita cinta kepada saudara kita, apa yang ada dari keimanan, maka kita sokong, kita dukung, dan kita juga berusaha untuk bisa seperti dengan dia, tanpa ada rasa hasad di antara kita, tidak ada kedengkian di antara kita, tidak ada saling benci-membenci di antara kita, dan adanya kesiapan untuk berkorban, ya, di antara kita. Ini di antara pengejawantahan dari cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan penting, ya, sebagai penutup. Catatan penting, syaitan kadang menggelincirkan orang dengan kata cinta mencintai karena Allah, yaitu dengan makna cinta yang sudah keliru, di luar real yang sebenarnya, ya. Termasuk para penuntut ilmu, karena itu perlu untuk kita ingatkan bahwa jangan sampai karena ukhuwah atau alasan ukhuwah, cinta mencintaikan Allah, namun dialah ukhuwah yang kebablasan, ukhuwah yang dibungkus atau persatuan kecintaan yang dibungkus dengan kata-kata ukhuwah, namun syaitan sudah bermain di dalamnya, yaitu adanya interaksi yang haram, ya, antara laki dan wanita, ya, saling cinta mencintaikan Allah, sesama aktivis, ya dan billah, saling dukung-mendukung, saling menyemangati, saling membangunkan sholat lail, ya, itu syaitan sebenarnya yang bermain, ya. Sebagaimana kadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, adanya batasan-batasan yang membuat kita jauh dari bercampur baur dengan lawan jenis, maka kadang syaitan memanfaatkan keberadaan kita dengan sesama jenis yang hukum asal kita tidak akan mungkin tertarik dengan ketertarikan yang haram, namun kadang syaitan memanfaatkannya. Apa alasannya? Alasan al-ulfah wal hubbu fillah, ya. Lalu sudah terjadi interaksi yang haram, yang tidak pantas dilakukan kecuali hanya untuk suami istri umpamanya, ya. Maka ini juga kita ingatkan, ya. Mari kita terus menggalakkan, menguatkan, mengokohkan ukhuwah di antara kita, dan ukhuwah yang sejati, ukhuwah yang saling menyemangati, saling menguatkan, saling berkorban, saling mendoakan, dan saling mengutamakan saudara kita dari diri kita sendiri, mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Tapi hati-hati jangan sampai jatuh kepada hal yang diharamkan dengan atas nama ukhuwah atau al-hubbu fillah, atau yang dinamakan dengan al-ulfah, yang sebagaimana yang kita bahas ini.
Sekali ini dulu sekalian pembahasan kita untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita yang konsekuensinya adalah saling cinta mencintai karena Allah, saling mendoakan, saling menguatkan di antara kita, dan semoga cinta mencintai karena Allah menjadikan hati kita senantiasa terpaut dimanapun kita berada walaupun harus berpisah suatu saat, dan semoga ya cinta ini akan kekal ya hingga Allah mempertemukan kita kembali di majlis yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.